Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menampilkan dimensional sintesis dan analisis kekuatan kopler otomatis kereta ringan. Nah, untuk outline penelitiannya seperti berikut, dimulai dari pendahuluan, latar belakang, rumusan, dan tujuan penelitian, batasan masalah. Dilanjutkan studi literatur yang berisi penelitian terdahulu, standar yang digunakan. Dan dilanjutkan metode penelitian, yaitu flowchart penelitian, perhitungan gaya kopler, dimensional sintesis, simulasi rigid dynamic, simulasi statik struktural. Dan dilanjutkan hasil simulasi, motion probe dan geometri, position probe, gaya kontak, equivalence stress, dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu peningkatan dan rencana perkembangan kereta api ringan. Di sini peningkatan komponen dalam negeri, terutama pada kereta api ringan, dikhususkan untuk kopler kereta. Nah, dilanjutkan, terdapat penelitian terdahulu yang berjudul Prototyping Kopler RLT Skala Laboratorium karya Adi Theodavillus yang menghasilkan 3 dimensi dari kopler kereta api ringan. Dilanjutkan ada analisa dinamik automatic kopler kereta ringan saat proses kopling yang diteliti oleh Majid Izan. Nah, untuk rumusan masalahnya sebagai berikut, yaitu bagaimana menentukan desain automatic kopler kereta ringan yang memiliki kekuatan ikatan kuat antar automatic kopler. Yang kedua, bagaimana menentukan batas-batas gerakan pada komponen kopler agar kopler dapat beroperasi secara baik. Bagaimana kekuatan ikatan kopler setelah dilakukan perubahan sudut ikatan. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu menentukan desain automatic kopler kereta ringan yang memiliki ikatan kuat antar automatic kopler. Selanjutnya ada mengetahui batas-batas gerakan pada komponen kopler agar kopler dapat beroperasi secara baik. Selanjutnya mengetahui kekuatan ikatan setelah dilakukan perubahan sudut ikatan. Nah, batasan masalah. Model 3 dimensi yang dikembangkan adalah automatic kopler LRT dari penelitian Izan tahun 2020. Analisis hanya dilakukan pada head kopler pada automatic kopler. Analisis beban tarik dan tekan dilakukan pada saat kereta ditarik dengan lokomotif dengan lintasan lurus percepatan 1 meter per second kuadrat dan perlambatan 1,3 meter per second kuadrat mengacu pada regulasi PT Inka tentang operasi mendekati suhu ruangan sehingga pengaruh suhu temperatur tidak dimodelkan. Ada penelitian terdahulu dari Louis AT, yaitu mekanisme kopler yang cocok digunakan pada LRT Indonesia memiliki sistem kopler secara otomatis dengan menggunakan mekanisme mekanik. Terdapat 3 mekanisme penting kopler LRT Indonesia, yaitu mekanisme gerak penguncian kopler, mekanisme penguncian mengadaptasi bentuk pengunci pintu, dan mekanisme penggerak pengunci. Ini ada penelitian terdahulu dari Majid, yaitu menghasilkan desain otomatis kopler yang memiliki ikatan kuat terjadi ketika kedua hook dan kopling ring membentuk formasi jajaran ginjang dan memenuhi kondisi statik. Nah, pertama ada teori pendukung, yaitu menggunakan standar 16019 tahun 2014. Standar ini berisikan batas-batas geometri dan batas-batas kemampuan kerja yang dilakukan pada automatic kopler tipe 10. Nah, selanjutnya ada standar dari ASME RT 1 2010. Kondisi pembebanan yaitu dengan awinal empty load, beban pada kendaraan siap jalan bersama dengan komponen yang terpasang pada termasuk cairan lubrikan yang digunakan, cairan windshield, dan lain-lain maupun tidak termasuk kru, kereta serta penumpang. AW1 fully seated load, yaitu AW0 ditambah beban kru, kereta, dan tempat duduk penumpang terisi semua. AW2 sistem load, AW1 ditambah dengan 4 penumpang di tiap meter di daerah tanpa tempat duduk. AW3 crash load, AW1 ditambah dengan 8 penumpang berduduk di tiap meter di daerah tanpa tempat duduk. Hanya dengan yaitu metodologi. Yang pertama adalah dimulai dengan spesifikasi teknis kereta ringan standar kopler.
Itu di literatur, perhitungan gaya longitudinal, dimensional sintesis, modeling 3D coupler, dilanjutkan dengan simulasi pembebanan coupler. Dan desain otomatis dihasilkan desain otomatis coupler kereta ringan. Yang pertama ada analisis pembebanan coupler, dimulai dengan spesifikasi teknis kereta ringan standar dengan kecepatan 1 meter per second kuadrat dan A minus 1,3 meter sekunder dengan membuat rangkaian FBD, menghitung rolling resisten, menghitung gaya hambat total kereta, dan gaya yang diterima setiap coupler. Nah, di sini ada FBD dari analisis beban coupler, di mana yang di atas itu dengan percepatan 1 meter per second kuadrat, yang di bawah dengan perlambatan 1,3 meter per second kuadrat. Selanjutnya, analisis beban coupler hari ini dihasilkan dengan FC1, yaitu bagian depan dengan beban tarik maksimum 287 kN, beban tekan maksimum 365 kN. Dan ini dilakukan dimensional sintesis, yaitu dengan mulai posisi coupler yang memiliki sudut kemiringan 25 derajat, path generation, motion generation, perubahan geometris sesuai dengan motion generation, posisi coupler memiliki sudut sebesar 25 derajat. Jika tidak, dievaluasi desain, jika ia akan dihasilkan desain otomatis coupler. Nah, pada dimensional sintesis ini, pada saat posisi di uncoupled joint berada pada posisi aksen, B aksen, C aksen, D aksen, sudut AO1 A aksen sama dengan 25 derajat dengan melihat sudut maksimal kemiringan coupler dan dengan tidak merubah dimensi cover, dan saat posisi coupled joint berada pada sisi A double aksen, B double aksen, C double aksen, D double aksen. Sudut AO1 A double aksen sama dengan sudut AO1 A aksen. Nah, di sini dilakukan pembuatan FBD seperti gambar berikut. Nah, dilanjutkan dengan path generation. Langkah awal untuk dimensional sintesis tadi, agar posisi coupling sesuai dengan standar, di mana bentuk hublet dengan coupling ini menjadi jajan pincang. Nah, di sini kondisi yang diinginkan adalah dengan posisi 25 derajat, dengan menimbang tidak merubah dari cover coupler. Itu antara sudut O dan A aksen, O dan A double aksen sebesar 25 derajat. Nah, dilanjutkan dengan motion generation, yaitu dilakukan titik sapi berpindah terletak, dilakukan perputaran pada komponen hublet, yaitu pada RBD digambarkan pada segitiga ini. Nah, ketika diputar sebesar dari sudut uncoupled menuju coupled sebesar 50 derajat, ternyata untuk desain awal itu menghasilkan perpindahan pemicu sebesar 51 atau trigger sebesar 51 mm. Sementara crossing dari trigger atau pemicu tersebut sebesar 35 mm, sehingga tidak dapat dilakukan sudut sebesar sekian. Nah, untuk itu, ketika kelihatan melakukan perubahan, saya membuat komponen baru, yaitu dengan merubah seperti pada standar yang saya sebutkan tadi, yaitu panjang pemicu menyesuaikan ruangan gerakan pada cover depan, jarak antar rilis bar warna biru muda dengan cover depan berjarak 125 meter. Ketika posisi cover, jarak rilis bar dengan cover depan menjadi 6, sehingga panjang pemicu atau trigger bagian kuning ini dibuat menjadi 76 mm. Pembuatan untuk FBD-nya seperti ini. Nah, dilanjutkan simulasi statik struktural, yaitu dimulai dengan geometri coupler awal dan baru, beban tarik maksimum, beban tekan maksimum, pengaturan koneksi setiap komponen, input material IC 1045 ini setara dengan S45C, pengaturan mesin, tegangan maksimum material di bawah yield, tidak mengganti material dengan grade lebih tinggi, jika iya tegangan maksimum kontak force, menghasilkan tegangan maksimum dan kontak force. Nah, ini untuk konvergensi dari beban tarik. Di sini saya mengambil
6,5 karena memiliki perbedaan sekitar 4%. Nah, selanjutnya ada simulasi rigid dynamic, dimulai dengan geometri kopler baru, pengaturan posisi jarak kopler dengan jarak 35 mm, pengaturan kondisi setiap komponen, pengaturan input arah, gerakan, dan time step, lintasan dan position group. Selesai. Nah, untuk sifatnya, untuk S45C yang saya gunakan dengan sifat Young modulus 206 GPa, position ratio 0,29, yield strength 4259, tensile ultimate strength 1825, dengan model metra isotropik bilinear. Nah, untuk pengaturan koneksi, ini. Pengaturan koneksi terdapat revolve joint, relational joint, bonded, frictionless, dan non-aspiration. Di sini untuk salah satu contohnya adalah revolve joint pada hublet dengan bobot. Pada mesin propertiesnya untuk simulasi statik adaptif, fine untuk number size-nya 6, number of node-nya 632721. Pembebanannya dengan kondisi bagian fixed support, dan untuk ini untuk joint load dengan beban tarik 287, beban tekan 365. Untuk pengaturan koneksi dari rigid dynamic seperti ini, hampir sama dengan simulasi statik struktural, hanya saja menghasilkan meshing yang lebih kecil karena untuk meshing dari rigid dynamic itu hanya dilakukan pada bagian yang berkontak. Nah, untuk hasil yang diinginkan, dimensional synthesis itu dihasilkan motion probe, rigid dynamic position probe, static struktural, equivalent stress, contact force. Mana untuk dimensional synthesis menghasilkan geometri dari beberapa komponen, yaitu pertama ada cover depan dan hublet. Overlap yang terjadi sebesar 25 mm sehingga perlu dilakukan pengurangan geometri agar tidak terjadi overlap. Untuk cover bawah, penghilangan sumbu putar dari mekanisme pemicu pengikat dari penghubung pengunci, di mana ini terdapat untuk komponen yang lemah. Ada bagian hublet. Hublet penyesuaian dilakukan dengan pengecilan jari-jari hub dari 18 menjadi 14 mm. Jadi di sini terdapat ada regangan yang memiliki selisih 4 mm. Faktor atas, penyesuaian slider ini dilakukan dengan menambah komponen geometri untuk rumah komponen baru. Nah, di sini untuk komponen-komponennya yang dari komponen. Nah, untuk gerakannya seperti ini. Ketika ini cover satunya, cover pasangannya, ujung cover bagian melkonya ini menyentuh bagian trigger ini. Trigger ini akan bergerak ke arah kanan dan untuk melepaskan ini. Dan di sini untuk pergerakan kuning ini dilakukan oleh pegas yang ada di dalam kotak ini, sehingga hublet akan dapat berputar. Nah, komponennya terdapat 4 komponen baru, yaitu penghubung pemicu tengah, penghubung pemicu atas, cover pemicu, dan pemicu cover kopling. Mekanisme dimulai seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk rigid dynamic position probe, nah ini dihasilkan untuk jadi saya bagi dua untuk proses dari uncoupled menuju ready to coupled dan ready to coupled menuju coupled. Dimana time step-nya seperti ini. Mulai bergerak pada sumbu posisi X 0,5 dengan sumbu Z269, kontak pada X 35 dikarenakan bergerak ke kiri pada sumbu Z 265. Di sini ada profil gerakan ke atas karena ada pertumbukan antara hublet dengan coupling link, dan kembali ke bawah dengan profil hublet dan bergerak seperti ini. Nah, untuk hasilnya dari hasil tersebut, data dianalisis dijadikan grafik. Ini menghasilkan perubahan sudut terhadap sumbu Z, yaitu sumbu horizontal, dan sumbu X, yaitu sumbu vertikal. Mohon maaf, untuk sumbu Z sumbu vertikal, sumbu X sumbu horizontal, hingga terbentuk seperti ini, seperti yang sudah ditentukan pada kategori.
Selanjutnya ada Sykes Global. Nah, pada kontak force, di sini menunjukkan bahwa kemiringan kopler dapat meningkatkan ikatan force dengan bertambahnya reaction force. Nah, di sini perbedaannya tidak terlalu besar untuk desain awal dan desain baru. Ini dalam hasilnya itu menghasilkan selisih pada perbedaan pada sumbu Z, yaitu sebesar dari 1,56 menjadi 1.399. Ya, selanjutnya untuk equivalent stress, beban tarik, dengan pada hublet desain baru sebesar 810. Nah, di sini untuk desain maksimum untuk desain awal itu sebesar 1183, untuk desain baru 1094 dengan tegangan maksimum untuk desain awal itu pada hublet, hook dari hublet, dan desain baru itu terdapat pada cover. Sementara untuk pada hublet sendiri itu terjadi tegangan sebesar 810. Nah, selanjutnya ada beban tekan pada cover. Baru terjadi peningkatan tegangan karena beban akan diterima hublet pada desain awal, tegangan diberi merata pada keseluruhan cover. Nah, di sini sesuai dengan yang diinginkan, karena memang untuk hubletnya sendiri ditujukan agar dapat menahan beban, sehingga penahanan beban itu terjadi pada hublet dan coupling sebagai tulangan dari cover. Jadi coupler, head coupler. Hanya kesimpulan, dengan desain otomatis coupler yang memiliki ikatan kuat terjadi ketika saat posisi coupler dan sudut coupler membentuk formasi jajaran pinjam. Hasil perubahan desain pada komponen otomatis coupler berupa gambar teknik pada lampiran B. Atas gerakan coupler akan dapat beroperasi dengan baik ketika seluruh komponen berada pada posisi yang telah ditentukan. Kemudian profil pada coupling link dan ujung hublet akan pergerakan coupling terarah, sehingga hublet dan coupling link tidak terdapat celah dan berikatan secara rigid. Dari hasil simulasi tadi yang dilakukan, beban maksimum akibat beban tarik dan tekan didapatkan gaya resultan dengan sigma F sama dengan 0 dan peningkatan gaya resultan 6,9 Newton dan penurunan tegangan pada pembebanan tarik 1183 MPa menjadi 1069,8 MPa. Terdapat peningkatan tegangan pada pembebanan tekan dari 480 MPa menjadi 577 MPa dengan tegangan maksimum pada hublet. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi saya untuk mengenai dimensional sintesis dan analisis kekuatan pada desain otomatis coupler.